Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4711. Jangan beri aku wajah. Silakan. Mengikuti perintah Yadira Lawrence. Beberapa wanita dari negara pulau itu meninju dan menendang Mandy Zimmer dengan penuh semangat. Lagi pula, di negara pulau, wanita tidak memiliki status sama sekali. Bahkan jika mereka dilahirkan dalam keluarga kaya dan bangsawan, mereka akan dihina oleh pria dari kelas yang sama. Mereka telah cukup menderita di negara pulau untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Jadi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka. Tentu saja mereka tidak akan sopan. Mandy Zimmer ditangkap dengan kedua tangan dan rambutnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa melihat wanita-wanita ini menamparkan wajahnya demi tamparan. Mandy Zimmer mengejang kesakitan dan sangat marah. Tetapi mengingat kepribadiannya, bagaimana dia bisa memohon belas kasihan pada saat ini? Bagaimana dia bisa memohon belas kasihan dari penduduk pulau? Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mandy Zimmer dipukuli hingga kesurupan. Dan dia bergoyang dan pingsan di tanah. Ketika Harvey York mendapat telepon dan bergegas ke rumah sakit rakyat, waktu sudah menunjukkan pukul 12 pagi. Di rumah sakit, dia melihat Lillian Yates, Simon Zimmer, dan Cynthia Zimmer. Semua orang seperti semut di panci panas. Dan lampu di ruang gawat darurat selalu menyala saat itu, yang sedikit mengejutkan. Saudara ipar, melihat penampilan Harvey York, Cynthia Zimmer buru-buru datang. Wajahnya yang semula gugup sedikit rileks karena penampilan Harvey York. Anda datang. Jelas. Cynthia Zimmer juga takut Harvey York akan mengalami kecelakaan. Harvey York sedikit mengangguk pada Cynthia Zimmer. Lalu memandang keluarga Zimmer. Dan berkata dengan lembut, "Bagaimana situasi Mandy sekarang?" Bajingan. Serigala bermata putih. Pada saat ini, Lillian Yates keluar dan menunjuk hidung Harvey York dan mengutuk. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Mandy bisa berakhir seperti ini? Vitor dan Lina Stobe tidak akan terluka dan dirawat di rumah sakit. Itu karena kamu serigala bermata putih sehingga banyak hal telah terjadi pada keluarga Zimmer kami. Pada saat ini, Lillian Yates hampir ingin menamparkan Harvey York. Tapi mengingat kekuatan Harvey York sebelumnya, dia menarik tangannya yang terulur. Cynthia Zimmer buru-buru meraih ibunya dan berbisik, "Bu, ini tidak ada hubungannya dengan kakak iparku. Ini semua masalahku. Kakak ipar baru saja menderita di tempatku. Hehehe. Kali ini, kamu masih berbicara untuk bajingan ini." Lillian Yates mencibir lagi dan lagi. Kelompok orang itu terus mengatakan bahwa sulit menemukan Harvey York. Bagaimana itu menjadi masalah kita? Mereka jelas tidak bisa menemukan Harvey York. Jadi mereka mengambil roh jahat kita. Bajingan. Keluar dari keluarga Zimmer kami dan tidak tahu bagaimana menulis kata Anven memprovokasi benar dan salah di mana-mana. Biarkan keluarga Zimmer kami tidak berdamai denganmu. Itu bisa disebut kegelisahan anjing. Harvey York, izinkan saya memberitahu Anda. Jika Mandy memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, saya pasti akan membunuh Anda. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, hati Lillian Yates dipenuhi amarah dan kesedihan. Dia tidak berani menyusahkan penduduk pulau. Dan pada akhirnya dia hanya bisa melampiaskan segalanya di Harvey York. Harvey York menghela napas lega dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan
Mandy mengalami kecelakaan. Masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Menjelaskan. Apa yang bisa kamu jelaskan? Lilian Yates sangat marah. Apakah kamu menggunakan hidupmu sebagai penjelasan? Dasar bajingan. Oke. Ini rumah sakit. Bisakah kamu diam? Bisakah kamu berhenti berdebat? Simon Zimmer membuka mulutnya. Bab 4712. Mendengar kata-kata Simon Zimmer, Lilian Yates menyadari bahwa Mandy Zimmer masih berada di ruang gawat darurat. Memikirkan hal ini, Lilian Yates menelan napasnya dengan tiba-tiba. Tetapi matanya masih penuh kebencian ketika dia melihat Harvey York. Jelas, jika bukan karena waktu dan tempat yang tidak tepat, dia akan mencekik Harvey York sampai mati. Bagaimana kabar Mandy sekarang? Harvey York tahu karakter Lilian Yates dengan sangat baik. Jadi dia tidak repot-repot peduli padanya saat ini. Selain itu, dia memang sedikit bertanggung jawab. Kami baru saja tiba di rumah sakit belum lama ini. Tetapi satpam yang membawanya mengatakan bahwa Mandy mengalami trauma di wajah dan perutnya. Dan tangannya diborgol. Ada sedikit kemarahan di wajah Simon Zimmer. Putriku adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Jika kamu memperlakukannya seperti ini, tidakkah kamu takut dengan pembalasan kami? Berbicara tentang ini, wajah Simon Zimmer penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Dan pada saat yang sama dia sedikit tidak mau dan tidak berdaya. Ekspresi Lilian Yates juga sedih saat ini. Dia tidak memandang rendah Harvey York. Tetapi putrinya adalah sapi perah dan putri kandungnya. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Harvey York menarik napas dalam-dalam. Melirik Cynthia Zimmer. Dan berkata, apakah orang-orang seperti Nobita Chiba? Dalam perjalanan ke sini, dia belajar sedikit tentang situasinya. Jadi dia langsung menebak Chiba Nobita dan partinya. Jika ya, berarti dia memang sedikit berhati lembut kali ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah mempelajari pelajaran, Chiba Nobita dan kelompoknya akan berhenti. Tapi di luar dugaan, mereka bahkan bisa melakukan hal gila seperti itu. Ini Chiba Nobita dan partinya. Cynthia Zimmer menggertakkan giginya. Hanya saja meskipun ada pengawasan, orang-orang di kantor polisi tidak dapat membantu mereka untuk saat ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah penduduk pulau. Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan mereka, Anda perlu meminta instruksi. Tunggu sampai permintaan selesai. Mungkin mereka semua akan meninggalkan negara H. Jadi, saat ini, saya tidak bisa membantu saudara perempuan saya untuk mendapatkan keadilan. Berbicara tentang ini, wajah Cynthia Zimmer muram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa industri hiburan akan begitu rumit. Karena hubungannya, bahkan saudara perempuannya sendiri telah menderita. Serigala bermata putih. Tidakkah kamu menyombongkan diri bahwa kamu sangat mampu? Tidakkah kamu membual tentang energimu di mana-mana? Lilian Yates menelan amarahnya untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia tidak bisa menahan diri lagi, pergi. Memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang itu. Kamu bisa membunuh mereka. Dan ini sudah berakhir. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berlalu. Mata Harvey York bersinar dengan sedikit ketegasan. Dan kemudian dia perlahan berkata, kamu dapat yakin. Kamu tidak perlu mengatakan. Masalah ini akan ada hasilnya. Aku akan menyelesaikan masalah ini ketika Mandy aman dan sehat. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat terbuka. Dan beberapa dokter rumah sakit keluar. Yang paling depan adalah Rosario Huertas. Yang harus menyapu lantai Harvey York karena insiden siomarahit. Pada saat ini, dia terlihat gagah. Tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Lilian Yates segera bergegas dan berbisik. Presiden Huertas,
Apakah putri saya telah diselamatkan? Untuk sementara keluar dari bahaya. Tetapi situasinya tidak optimis. Ketika Rosario Huertas melihat Harvey York, dia tertegun sejenak. Tetapi segera dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara perlahan. Ada lusinan luka di sekujur tubuh. Dan kepalanya juga dipukul dengan keras. Sangat mungkin akan ada gegar otak tingkat tertentu. Bab 4713. Hanya saja meskipun kami telah menangani cedera sekarang, ketika pasien akan dapat bangun, kami harus menunggu laporan pemeriksaan besok sebelum saya dapat memberikan perkiraan waktu. Dia hanya bisa dirawat di rumah sakit sementara untuk observasi. Saya akan mengatur bangsal terbaik dan perawat terbaik untuk diikuti. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jelas. Rosario Huertas membuat pengaturan seperti itu karena wajah Harvey York. Kalau tidak, ada begitu banyak pasien di rumah sakit setiap hari. Bagaimana semua orang bisa tinggal di bangsal terbaik? Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jelas. Rosario Huertas membuat pengaturan seperti itu karena wajah Harvey York. Kalau tidak, ada begitu banyak pasien di rumah sakit setiap hari. Bagaimana semua orang bisa tinggal di bangsal terbaik? Ketika Simon Zimmer dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk dan membungkuk terus-menerus. Terima kasih, Presiden Huertas. Terima kasih banyak. Harvey York juga melirik Rosario Huertas dan berkata, Presiden Huertas, saya akan merepotkan Anda tentang masalah ini. Jika Anda perlu mengundang Tuan Oscar Armstrong untuk berkonsultasi, Anda bisa menelepon saya. Mandy Zimmer sebagian besar menderita trauma. Jadi dia hanya bisa mengandalkan rumah sakit untuk memulihkan diri. Karena takut mengganggu istirahat Mandy Zimmer, Harvey York tidak tinggal untuk merawatnya, melainkan meninggalkan rumah sakit setelah mengobrol sebentar dengan Cynthia Zimmer. Selain mengatur lebih banyak orang untuk melindungi keluarga Zimmer, beberapa akun harus dihitung. Setelah Harvey York pergi, Cynthia Zimmer mengikuti Rosario Huertas untuk melewati formalitas. Di koridor besar, hanya Simon Zimmer dan Lilian Yates yang tersisa. Simon Zimmer, otakmu kebanjiran. Bantu serigala bermata putih Harvey York untuk berbicara. Apakah kamu tidak tahu cara memarahinya? Melihat semua orang pergi, Lilian Yates memiliki ekspresi kebencian karena tidak menjadi baja saat ini. Simon Zimmer melihat keluar jendela dan berkata dengan ringan, mengapa memarahi Harvey York? Apa gunanya memarahinya? Lilian Yates mendengus dingin. Pikirkan baik-baik. Jangan membicarakannya. Di Jinling. Karena Harvey York. Bajingan. Apakah keluarga Zimmer kita pernah tenang? Dan bajingan itu berani memukul wajahku. Kali ini, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menamparnya beberapa kali dengan benar. Kamu benar-benar merusak perbuatan baikku. Kamu juga sampah. Omong-omong, Lilian Yates tampaknya menyesal saat ini karena dia tidak memberikan beberapa tamparan pada Harvey York. Simon Zimmer tampak aneh. Dan setelah waktu yang lama dia menghela nafas dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Harvey York hanyalah alasan dan kepura-puraan pada akhirnya. Pihak lain melakukan ini dengan sengaja. Lilian Yates sedikit mengernyit dan berkata, apa maksudmu? Simon Zimmer berkata dengan ringan. Gaster kecil biasa meneriaki kami. Dan bahkan masuk ke villa kami. Saya mengerti. Namun, Nobita Chiba adalah anggota keluarga Chiba di negara pulau. Eider Rowling, Yadira Lawrence, dan yang lainnya semuanya dari Wolsing. Dan mereka memiliki latar belakang tertentu. Apakah mereka tidak pernah mendengar tentang keluarga Jin? Mordu dari 10 keluarga teratas. Seperti kata pepatah, terserah pemiliknya untuk memukul anjing. Apalagi Mandy bukan anjing.
Dia adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya. Bahkan jika dia agak sedih sekarang, dia masih menjadi eksekutif puncak keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya. Ditampar wajahnya sesuka hati dan hampir terbunuh. Mungkinkah ini tidak disengaja? Kamu tidak berpikir bahwa seseorang berada di balik hasutan karena itu? Simon Zimmer melihat ke arah Mordu. Matanya, yang selalu sedikit sembrono, sekarang menjadi sedikit bermartabat. Kelopak mata Lilian Yates melonjak dan dia berkata, "Maksudmu, seseorang menyukai posisi Mandy di kepala cabang ke-9. Ingin membunuhnya. Dan kemudian membenarkan atasan. Bukankah Warren Jin sudah mati? Mandy, kepala rumah ke-9. Bukankah itu diakui oleh manajemen puncak keluarga Jin di Mordu? Bagaimana?" Simon Zimmer menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Kali ini dan yang lainnya. Apakah kita jarang melihat tentang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan?" Bab 4714. Setelah meninggalkan rumah sakit, Harvey York kembali ke Jifutang. Setelah memikirkannya, Harvey York mengirim pesan kepada Pangeran Sidu kali ini. Orang-orang dari kamar dagang baru tidak lagi cukup untuk melindungi keluarga Zimmer. Jadi mereka hanya bisa membiarkan orang-orang dari cabang Jinling di desa Tianmen di barat daya mengambil tindakan. Agaknya dengan perlindungan master seni bela diri, tidak akan ada perubahan lain di keluarga Zimmer. Pada saat yang sama, ponsel Harvey York bergetar, dan pesan mengalir satu demi satu. Dan itu adalah George Zabel. Selain menunjukkan latar belakang Chiba Nobita, itu juga termasuk siapa yang dia temui sejak dia datang ke negara H. Harvey York melihat nama-nama di telepon, dan matanya menjadi sangat dalam. Malam itu, meskipun lampu di ruang kerja Harvey York padam, dia tetap berdiri di jendela ruang belajar dengan tangan di belakang, melihat ke arah Wolsing. Pada pukul 3 pagi, Harvey York, yang baru saja akan memasak camilan larut malam untuk dirinya sendiri, tiba-tiba menggerakkan telinganya. Dia mendengar suara mesin mobil. Dan dari suara itu seharusnya sebuah pickup. Kelopak mata Harvey York melompat, dan dia bergegas ke pintu secara naluriah. Hampir pada saat yang sama, sebuah mobil pickup bobrok yang membawa beberapa botol bensin terhuyung-huyung menuju gerbang Jifutang. Ini untuk meledakkan Jifu Hall. Pengemudi itu sepertinya minum sedikit. Dia menginjak pedal gas dengan putus asa. Bahkan ketika dia melihat Harvey York muncul, dia tidak berhenti. Ledakan. Harvey York menginjak tanah, dan batu bata biru di depan pintu retak dan meraung. Dengan teriakan pengemudi tanpa sadar menutupi dahinya. Dan pada saat yang sama, setir berputar, dan mobil menabrak kedalaman gang. Tuhan, setelah pengemudi bereaksi, dia dengan cepat menendang pintu mobil dan melompat keluar dari mobil. Tetapi pickup yang tidak terkendali itu menabrak parit di ujung gang. Ledakan, suara besar keluar, dan seluruh parit ditutupi dengan api dalam jarak hampir 30 meter. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram. Pihak lain akan membunuh semua orang di Jifutang. Bajingan. Benar-benar membawa kaleng gas untuk meledakkan aula Jifu kita. Apakah kamu mencari kematian? Pada saat ini, Daniel Oval, Yuli Sidu dan yang lainnya juga bangun. Setelah mereka bergegas keluar, mereka semua ketakutan setelah melihat api yang berkobar di depan mereka. Jika Harvey York tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Yuli Sidu melangkah maju dengan tatapan kesal, dan hendak membunuh pengemudi mabuk itu secara langsung. "Jangan dibunuh. Tanya dari mana asalmu. Kami butuh bukti yang cukup." Harvey York bertepuk tangan, dan kembali tidur setelah api padam. Dini hari berikutnya, Jifutang terus buka.
Meskipun ada suara keras di tengah malam tadi malam. Karena keterpencilan tempat ini, tidak ada yang dilaporkan. Harvey York mengirim pesan lain ke Felipe Parada untuk menjelaskannya. Jadi dia tidak mengirim agen khusus untuk menyelidiki. Harvey York menyelesaikan semua antrian pelanggan hari ini dalam satu tarikan napas. Dan hanya melihat Daniel Oval muncul dengan wajah serius ketika hampir waktu makan siang. Tuan Muda York, saya sudah memeriksanya. Tadi malam. Bajingan ini adalah penjudi bebas yang berutang puluhan juta. Dia melakukan itu tadi malam. Seseorang memaksanya. Dan mengatakan kepadanya bahwa selama kita terbunuh, dia tidak hanya tidak harus membayar kembali uangnya, tetapi dia juga akan memberikan uang pensiun kepada keluarganya 5 juta. Jika dia tidak setuju, dia akan dibunuh. Dan istri serta putrinya akan dikirim ke istana hiburan untuk menjual daging. Jadi bajingan ini memiliki keberanian untuk datang. Saya dengan hati-hati mengirim seseorang untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Dan apa yang dia katakan benar sekali. Ini adalah kambing hitam. Bab 4715. Harvey York berkata dengan ringan. Ada beberapa trik. Tetapi untuk menemukan orang seperti itu pasti tembakan ular lokal. Kan? Apakah kamu menemukan siapa yang menemukannya? Daniel Oval berpikir sejenak dan berkata, saya menemukan video yang menunjukkan seseorang memasukkannya ke dalam mobil. Meskipun dia ditutup matanya ketika dia masuk ke dalam mobil, dia tidak bisa melihat satu sama lain. Dan nomor platnya sengaja diblokir. Namun, setelan pengemudi yang bertanggung jawab mengemudi memiliki benang emas. Dan kopilot tampaknya adalah penduduk pulau. Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Keluarga Jinling Hoffman. Ini agak menarik. Yang paling penting adalah Nobita Chiba benar-benar bisa membiarkan keluarga Hoffman mengambil tindakan yang lebih menarik. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia tahu dengan jari kakinya bahwa ini harus dilakukan oleh Chiba Nobita dan rombongannya. Lagi pula, hanya orang-orang dari negara kepulauan yang begitu mengabaikan aturan sungai dan danau. Dan mereka bahkan menggunakan trik pamungkas. Meskipun para pejabat di negara H berkelahi satu sama lain, mereka semua tentang manusia. Ini adalah pertama kalinya Harvey York mengalami hal seperti menggunakan tangki bensin. Namun, Harvey York tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada bayangan keluarga Jinling dalam kejadian ini. Daniel Oval memikirkannya lagi, dan berkata, jika masalah ini terkait dengan Hoffman, keluarga Ernesto Hoffman yang mungkin menembaknya. Karena menurut informasiku, Araceli Hoffman tidak akan kembali sampai beberapa hari setelah pergi berkunjung. Sekarang Ernesto Hoffman, anggota sementara keluarga Hoffman, yang bertanggung jawab. Dia, Harvey York tertawa, menarik. Ernesto Hoffman mungkin tidak tahu bahwa orang yang akan dihadapi Chiba Nobita adalah aku. Kalau tidak, bahkan jika dia memberinya keberanian selama sehari, dia mungkin tidak berani memprovokasi saya. Masalah ini tidak mendesak. Saya akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikan akun. Pergi makan besar di siang hari. Di sore hari, kamu harus bekerja. Daniel Oval mendengar senar itu dan mengetahui arti yang elegan. Dan berkata, kalau begitu aku akan bersamamu. Tuan Muda York di sore hari. Tidak butuh. Harvey York menggelengkan kepalanya ringan. Kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Aku akan mengaturnya. Pukul 4 sore. Royal Clubhouse. Pada saat ini, Pangeran Sidu memimpin selusin master seni bela diri. Mengamuk sepanjang jalan. Dan dia tidak tahu berapa banyak hal yang dia tendang. Segera. Dia datang langsung ke pintu kotak presiden dan menendangnya. Meski masih bertumpu pada kruk, kaki ini juga sangat kuat.
Dan ekspresi Pangeran Sidu juga terdistorsi dan wajahnya mengerikan. Seolah-olah dia akan menelan seseorang hidup-hidup. Saat ini, ada lebih dari selusin meja kopi di aula. Dan di seberangnya ada deretan sofa kulit Italia. Lusinan pria dan wanita berpakaian Cina duduk di sana dengan kaki bersilang. Dan ada puluhan pengawal di belakang mereka. Pengawal ini semuanya adalah tuan dari negara pulau. Yang satu lebih baik dari yang lain. Ada juga 2 pedang pulau. Satu panjang dan satu pendek. Tergantung di pinggang mereka. Dalam sikap seorang ronin. Dan Nobita Chiba duduk di sofa di tengah aula. Di samping 2 wanita pulau yang menawan. Salah satunya dengan lembut memijat pahanya. Dan yang lain memegang korek api untuk membantunya menyalakannya. Dan Eider Rowling, mengenakan setelan pink yang sangat lancang, mulai menari dengan beberapa gadis muda melalui musik, sangat ceria. Ledakan, Pangeran Sidu mengarahkan tongkatnya, dan orang di sampingnya menendang keluar, dan sebuah bangku terbang keluar, langsung menghancurkan layar TV besar itu. Musik di sekitarnya berhenti tiba-tiba. Eider Rowling melihat kembali ke Pangeran Sidu dan menyipitkan mata. 2 juta untuk TV. Ingatlah untuk membayar nanti. Tidak. Aku akan membunuhmu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.